Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 8 Maret 2026, hari Minggu Prapaskah ketiga. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?"
Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. akan tetapi ia berkata kepada mereka. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah ketiga menarik. Bicara tentang kasih karunia Allah yang begitu mengagumkan. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, bangsa Israel protes terhadap Musa. Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bahkan tidak hanya pada Musa, tapi juga pada Tuhan pun mereka bimbang dan ragu. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan kenyataan ini sebetulnya bangsa Israel tidak mempunyai hak sedikit pun untuk mendapat kasih karunia Allah. Yang berhak mereka dapat adalah hukuman, ganjaran, dan siksaan. Namun apa yang dilakukan Allah? Ternyata Allah bukanlah pribadi yang ingin balas dendam. Allah adalah seorang Bapa yang penuh kasih, melampaui dan melimpahi hidup manusia. Saudaraku terkasih, inilah Allah Bapa kita. Hidup manusia yang berdosa, yang bimbang, yang diisi dengan gerutu, pertengkaran dengan sesama, tidak pernah mengurangi rahmat kasih karunia-Nya kepada manusia. Kasih karunia Allah tetap ada untuk manusia. Karena itu kendati bangsa Israel dengan bersungut-sungut minta air, Allah tetap memberi mereka air dari gunung batu. Kendati mereka dengan bersungut-sungut meminta makanan, Allah tetap memberi mereka makanan. Allah tetap menurunkan mana di padang belantara. Kendati mereka dengan bersungut-sungut meminta daging, Allah tetap memberi mereka daging. Sungguh kasih karunia Allah tidak dibatasi oleh hidup manusia yang berdosa, yang durhaka, yang bersungut-sungut, yang dipenuhi pertengkaran. Kasih karunia Allah tetap dilimpahkan kepada manusia, tetap ditawarkan pada manusia. Apakah kasih karunia itu berguna atau tidak? Itu tergantung pada keterbukaan hati setiap kita. Dan Injil hari ini menceritakan hal itu. Perempuan Samaria pada awal mulanya tidak mengerti banyak hal. Ia tidak mengerti air yang Tuhan maksudkan. Ia tidak mengerti relasi yang dibuat Tuhan Yesus. Mengapa orang Yahudi minta air pada orang Samaria? Itu pertanyaan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu tidak mengerti bagaimana Yesus bisa memperoleh air. Namun walaupun dia tidak mengerti satu yang menguntungkan perempuan Samaria ini, ia terbuka hatinya. Ia membuka dirinya untuk Tuhan.
Hatinya terbuka terhadap kasih karunia Allah, yaitu Yesus Tuhan, sumber air hidup sejati. Sehingga dalam dialog dengan Tuhan, dia akhirnya mengatakan, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara-saudariku terkasih, keterbukaan hati perempuan Samaria itu membuat kasih karunia Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber air hidup sejati itu masuk dalam dirinya, mengalir dalam hatinya. Hasilnya perempuan itu menjadi lebih terbuka terhadap dirinya, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Pengalaman perempuan Samaria hendaknya menjadi inspirasi untuk kita hari ini. Panggilan Tuhan atas diri kita merupakan kasih karunia Allah yang melampaui dan melimpahi kita. Tuhan memanggil Anda dan saya, memberi kasih karunia panggilan itu kepada kita, tanpa memandang siapa kita dan bagaimana kita. Pertanyaannya, apakah panggilan itu, kasih karunia Allah itu masuk dalam diri kita atau tidak? Apa kita terbuka hati untuk panggilan Tuhan atau tidak? Saudara-saudariku terkasih, sebuah botol boleh saja berada di sebuah kolam atau di lautan lepas atau luas, atau dalam sebuah ember yang penuh air. Namun air yang penuh itu tidak akan masuk ke dalam botol itu selama botol itu tertutup rapat. Hanya kalau botol itu terbuka, air akan terisi penuh dan masuk ke dalamnya. Tangan seorang petinju juga begitu. Tidak akan banyak berbuat apa-apa selain untuk tinju saja. Ia tidak bisa memegang giginya sendiri yang jatuh, tidak bisa memegang botol air untuk meminumnya selama tangannya masih dibungkus oleh sarung tinju, tertutup oleh sarung itu. Namun kalau terbuka atau dibuka, bisa melakukan apa saja. Itu panggilan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu atas diri kita. Ia melampaui dan melimpah kita. Ia penuh atas diri kita dan hidup kita. Namun apakah dia masuk atau tidak, berbuah atau tidak, tergantung pada keterbukaan hati kita. Perempuan Samaria hari ini mengajarkan keterbukaan hati itu pada kita. Keterbukaan pada air hidup, yakni Kristus Tuhan. Maka mari kita belajar dari perempuan Samaria, terbuka menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga sumber air hidup yang sejati itu masuk dalam diri kita, mengalir dalam diri kita, merasuki hidup kita. Agar kita semakin mencintai Tuhan dan membawa banyak orang untuk datang dan melihat serta percaya pada Kristus. Semoga hari ini hati kita semakin terbuka untuk Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam